Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tragedi Feyenoord kembali terjadi lagi setelah unggul 2-0 tiba-tiba disamakan menjadi 2-2. Bahkan Pep Guardiola sampai melotot ngeliatin Ortega. Tapi kayaknya sih bukan salah Ortega juga sebenarnya, Bang. Ya, gue nggak tahu, makanya kita pengen tanya ke Mas Aryo dan juga Rizal di sini melihat pertandingan Manchester City itu apa yang salah dengan mereka gitu. Main cukup nyaman sampai pertengahan babak kedua, unggul 2-0 dari Phil Foden. Tapi kok bisa ini gitu 2-2 gitu, dan lihat melototnya dia tuh kayak marahin anak tiba-tiba jadi Maresca, tiba-tiba jadi Berubah ya, berubah. disuruh pulang udah maghrib juga. Bukannya pulang. Nggak denger azan gitu ya. Ini adalah bentuk pelampiasan. Kalau Mas Aryo lihat gesturnya, lo kan udah lama memperhatikan pemain, gak cuma dari teknis, tapi gue pelatih gitu. Kalau lihat dari gesturnya, ini bentuk dia memang kecewa dialihkannya lewat si Ortega, atau bentuk kecewaan pada tim tapi kena imbasnya si Ortega aja. Ya, mungkin semua, tapi khusus buat Ortega ada catatan khusus. Emang dia sesalah itu semalam? Iya. Kalau gol kedua, gol kedua tuh yang sundulan apa Sundulan. yang Gol kedua sundulan. Yang dia sempat tepis kan? Iya. Ya, itu kan di posisi di mana itu harusnya bola kiper. Ke arah dia. Maksudnya ke arah dia, lu harusnya bisa more than that lah melakukan itu, melakukan tepisan kayak sampai bola itu nggak masuk. Jadi ya mungkin dari situ dia melihat kekesalan tersendiri buat itu. Cuman kalau ngelihat gol-gol yang terjadi sih the whole backline sih menurut gua, balik lagi ke Liverpool tadi ya. Whole backline, positioning dari Ake, positioning dari Guardiola, positioning dari Akanji. Jadi dari pemain-pemain yang seharusnya bisa lebih solid lah dalam bertahan, di mana positioning lo untuk bisa narik backnya kemana, dan narik pemain depannya kemana, nutupinnya kemana, ketika bola itu mau di cross lo harus ada di mana, itu lebih nggak terkoordinir, lebih dalam posisi itu yang akhirnya mengekspos Ortega. Kalau dari situ mungkin kita tidak bisa menyalahkan Ortega, tapi kalau dari sundulan yang seperti itu ya harusnya, soalnya kan mengarahnya ke lo gitu kan, sundulan mengarah ke lo dan dalam jangkauan lo, tapi tidak bisa lo tepis, ya itu yang mungkin buat Pep tadi berubah jadi Maresca tadi itu. Betul, berubah. Tapi Jal, kualitas punya, nama besar punya, back-backnya City gitu. Pengalaman banyak gitu. Sangat. Apa yang menurut lo hilang di antara back-backnya City nih? Sampai bisa banyak error. Iya, gue rasa banyak banget faktor-faktor ya. Sampai faktor Rodri pastinya yang utama menurut gue, yang mana dia nggak ada perlindungan lagi di area depannya dia. Dan gue cukup mengejutkan juga tadi ketika gue baca data, ternyata City itu layaknya kalau kita pakai menyediakan atau membiarkan tim-tim ngelakuin crossing ke kotak penalti dia, itu dia di zona degradasi gitu. Kalau di rankingin. Jadi dalam artian backline mereka emang begitu rapuh. Dan ini jadi bukti pertandingan ini menurut gua. Bukan salah Walker doang musim ini. Kalau City main jelek kan biasanya Walker paling salah sih tetap. Walker emang jelek. Iya, Walker emang jelek musim ini. Tapi pertandingan-pertandingan kayak gini jadi bukti, oh nggak ada Walker tapi crossing tetap nyaman-nyaman aja gitu. Orang dapat aja buat ngirim bola. Dan itu menurut gua sangat-sangat mengkhawatirkan sih ya. Dari backline-nya, dari Guardiola pun juga standarnya seharusnya dia nggak begini. Ake pun dia juga seharusnya nggak begini. Tapi kalau kita ngomongin lebih objektif lagi, gua rasa faktor usia dari tim keseluruhan sih. Gua rasa udah jenuh gitu. Mereka udah ada di masa jenuh bersama. Ibarat ban menurut gua udah getas gitu. Mereka ini dari usia udah otomotif. Udah menua. Fitri ya, Fitra Eri. Fitra Eri, review. Dan rata-rata usia mereka ini, Pep Guardiola belum pernah ngalamin yang kayak gini. Rata-rata usia mereka secara keseluruhan timnya tuh di angka 27 sampai 28. Biasanya dia faktornya lebih muda dari ini. Dan menurut gua ini tim yang menua bersama-sama tuh nggak ideal lah. Kalau fans Liverpool mungkin inget dulu ada Milner menua bersama-sama, Henderson menua bersama-sama, dan trennya menurun. Dan itu Madrid menua bersama-sama mana-mana. tapi buangnya tepat waktu Mas. Casemiro itu. Berarti menua bersama tidak selalu ini dia. Kayak kalau ada orang, kita akan menua bersama. Kayak Madrid apa kayak City nih. Itu Beda ya, contohnya beda. Masalahnya dua-duanya kan juga udah punya segalanya. Tapi apakah faktor mental nih Mas Haryo? Karena memang musim lalu ya mereka dapat segalanya. Jadi sekarang apakah nggak punya motivasi? Itu bisa menjadi salah satu faktor non teknis ya. Lu udah dapat segalanya, lu udah dapat treble, lu menjadi tim pertama yang 4 kali gelar Premier League berturut-turut. Treble menyamakan apa yang dicatatkan oleh the great Sir Alex Ferguson. Itu kan pencapaian yang
membuat mereka bukan jadi tetangga yang berisik lagi, emang menjadi tim yang terkuat di kotanya gitu kan. Jadi ya dari beberapa faktor non teknisnya mungkin itu juga gitu. Tapi dari faktor teknis ya jelas tidak lengkapnya squad ini secara rentetan yang cukup panjang gitu. Lo bicara De Bruyne, lo bicara Rodri, nggak ada Ruben Dias berapa kali, nah masuk keluar, nggak pernah firm juga lini belakang mereka. Lalu Stones juga bolak-balik juga di depan. Foden juga kan di awal musim. Sekarang lagi dapat performance-nya, lini belakangnya seperti itu gitu. Dia kan udah jarang ya bikin 2 gol dalam satu pertandingan. Kemarin dia bisa melakukan, menunjukkan lagi kualitas dia untuk presence di dalam kotak penalti ketika crossing itu datang. Tapi ya sayangnya dalam 10 menit terakhir lo bisa kebobolan 2 gol yang lewat sebuah transisi yang harusnya nggak terjadi pada City gitu loh. Kayaknya City waktu itu mah nggak begitu gitu ya. Lebih ke faktor kombinasi antara faktor teknis yang lo bilang tadi, kejenuhan segala macam, ditambah emang faktor dari teknisnya sendiri, ya hilangnya para pemain-pemain itu, nurunnya performance para pemain, tidak adanya supply buat Haaland yang selalu harus bisa mencetak gol jika ada supply yang enak buat dia. Pemain-pemain yang terlambat untuk bisa nunjukin performance atau tidak stabil dalam setiap performance-nya. Savinho kemarin menurut gue mainnya bagus. Sempat bagus juga tuh beberapa pertandingan ini kan. Tapi kan nggak di setiap pertandingan ternyata dia bisa nunjukin itu gitu. Ya Foden juga naik turun juga, Grealish kadang dipercaya kadang enggak. Jadi ya the whole team sedang mengalami masalah, entah itu dari sisi taktikal maupun dari sisi non teknis. Dan gue nambahin dari Mas Aryo tadi ya, dia nyinggung soal 10 menit terakhir mereka kehilangan keunggulan, dan itu tadi Fai juga sempat nyinggung tragedi Feyenoord. Sebenarnya bukan cuma Feyenoord doang, United pun juga menangnya kayak gitu kan. Periode singkat di 15 menit terakhir, abis itu Brighton mereka juga gitu juga, udah unggul tapi di 15 menit terakhir hilang. Feyenoord udah unggul 3 gol bahkan, mereka kehilangan keunggulan tersebut. Dan lagi-lagi terjadi di pertandingan lawan Brentford ini. Sebenarnya kalau kita lihat rentetan 3 game terakhir, mereka udah meningkat ya, mereka udah meningkat banget sebenarnya dari segi offense. Tapi dari segi bertahan, walaupun mereka terakhir menang lawan Leicester ngebantai, tapi jumlah yang dibiarkan Leicester buat nembak ke gawang mereka tuh tetap banyak banget gitu. Jadi lu bisa bayangkan kalau lu ketemu level tim yang lebih bagus dari Leicester, ya lu bakal dihukum dan akibatnya kayak kayak begini jadinya. Tapi tadi kesepakatnya adalah faktor kejenuhan dari pemain juga jadi faktor ya. Jadi yang lebih jenuh pemainnya apa pelatihnya? Karena pelatih jenuh juga. Kayaknya dia meme-nya berkali-kali merah-merah melotot. Kalau dia lebih ke gemes sih. Bahkan fans aja minta tanda tangan diomelin. Ngomel dia, lu ngapain buang sama fans Liverpool disorakin mau diajak berantem lagi. Iya, berantem. Nah, gini. Itu kan maksud gua, apakah dianya juga kecapean kalau lihat gesturnya gitu Mas Aryo? Frustrasi juga sih. Maksudnya kan ini pelatih yang selalu bisa keluar dari segala macam bentuk tekanan. Selalu bisa bounce back di second half of the season. Dan dia buktikan lawan Liverpool berapa kali kayak gitu, lawan Arsenal berapa kali kayak gitu, dia bisa ngebalikin musimnya menjadi musim yang tenang aja kita City gitu. Tapi ketenangan itu ternyata kok nggak muncul-muncul lagi gitu kan. Yang harusnya lo bisa, oh ini momennya nih, City balik menang gede. Pertandingan berikutnya seri lagi. Wah udah bisa nih menang 4 gol ke atas gitu. Balik lagi performance yang kayak tadi gitu. Jadi ya tim yang begitu konsisten seharusnya, tapi tidak bisa mendapatkan konsistensi itu. Dan semua ya kartu udah coba dikeluarin ya sama Pep. Udah mirit-mirit untuk ngeluarin si De Bruyne, tapi begitu keluar ternyata impactnya nggak sebesar itu juga. Jadi ya frustrasi sih, dia lebih ke frustrasi. Nih gue baru dapat videonya, baru juga Pep Guardiola habis cerai. Setelah 30 tahun ya. Dia nggak mau menua bersama berarti. Nah itu bukan opsi bagi dia. Jadi dia pusing. Padahal dia banyak pusing yang ngurusin rumah tangga, ngurusin klub. Yang gue nambahin tadi Mas Aryo nyinggung dia selalu bisa, tapi yang dia nggak bisa kan, dia belum pernah nyampe situasi ini Mas sebenarnya kan. Ini bukan teritori dia gitu. Karena di Barcelona dia berapa musim sih? 3,5 musim kurang lebih. 3 musim lah. Di Munchen juga 3 musim. Ini City. Tapi 4 gelar berturut-turut dia kan ngebuktiin itu. Dan ngebuktiin dia bisa balik di second half of the season kan. Dan poin pentingnya kan di 4 musim dia juara berturut-turut, dia bisa tuh regenerasi tim, dia masih bisa ngelakuin. Sterling dia pergi, dia bisa gantiin sama Alvarez. Habis itu gelandang juga ada penyegaran Fernandinho ganti ke Rodri, dampaknya bagus. Tapi apakah ini circle-nya bisa terulang lagi? Gue udah mulai ngeliat ini mereka harus buru-buru ngelakuin regenerasi lagi. Nah ini udah ada beberapa nama nih
Iya, bakal kita bahas tuh juga ya. Si siapa itu yang temennya Mo Salah? Marmus ya. Marmus. Temennya Mo Salah bener sih dari Mesir emang. Iya, Temennya banget tuh. Ada 3 ada Victor Reis, ada Kusanov juga yang sempat bermain bersama di timnas Indonesia U23 dan juga Omar Marmus. Akankah 3 pemain ini akan memberikan perbedaan? Khususnya adalah Kusanov dan juga Omar Marmus yang memang notabene kalau kita lihat lini pertahanan juga lini depan ini menjadi sorotan di Manchester City. Nah, Mas Aryo dan Rizal ngeliatnya gimana nih belanjanya City nih? Gua rasa 2 pemain belakang dan 1 pemain depan itu emang mendeskripsikan emang masalah mereka ada di mana musim ini sih ya. 2 pemain belakang ya jelas lini belakang harus ada penyegaran dan 2 nama ini gua rasa gue sih lebih familiar sama si Kusanov ya daripada Vitor Reis. Ini masih nggak terlalu familiar, tapi gue baca-baca datanya dia tipe mainnya tuh kayak John Stones gitu. Dia tipe pemain ball playing defender dan City mungkin butuh banget hal itu karena Johnson nggak available di musim ini. Susah banget buat available. Sedangkan untuk lini depan Marmus gue bilang sih perfect replacement buat si Alvarez. Marmus tuh dia false nine atau double kanan? Biasanya kalau di Frankfurt kiri kanan tengah bisa deh. Bisa semua deh. Diduetin biasanya kalau di Frankfurt musim sempet ini. Mau isu-isunya mau sama Mo Salah. City lahir duit emang Manito. Pilih duit lah. Mas Ariel gimana ngelihat 2 nama center back dan 1 penyerang ini dari City yang fresh nih? Kalau center back kayaknya lucu juga ya, maksudnya mereka kan punya center back yang cukup banyak kan. Bahkan bisa main 4-4-nya center back tuh bisa main sekaligus gitu karena saking tebelnya kan. Ada Ake, ada Akanji, ada Diaz, ada John Stones. Itu 4-4-nya center back yang bisa main berbarengan sebetulnya. Cuman kan bisa digeser-geser. Masih ada Guardiola pula gitu kan di center back. Walker kalau mereka main 3 back, mereka juga bisa main di posisi itu. Jadi sebetulnya banyak opsi, tapi yang udah nunjukin deep yang luar biasa buruk gitu. Khusus tadi yang gue sempat singgung tentang Walker, sempat ada ini kan perhitungannya ketika lo ada Walker sama enggak, itu jauh banget comparisonnya. 11 kali Walker main mereka cuma bisa menang 2 kemenangan gitu. Sementara 11 kali nggak ada Walker mereka bisa menang 7 kali gitu. Impact yang diberikan oleh Walker dalam mereka kehilangan poin, mereka kemasukan gol, mereka mendapatkan poinnya, itu semuanya lebih bagus dibanding nggak ada Walker gitu. Dan gue selalu melihat kan berapa kali rentetan mereka 11 pertandingan 8 kali kalah itu dan cuma sekali menang itu kan banyak sekali terekspos dari sisi Walker. Jadi penambahan itu ya mungkin nanti akan menggeser siapa ke posisi kanan, ya masuknya tadi pemain-pemain baru di posisi tengah, ya mungkin itu bisa menjadi refreshment gitu. Cuman kalau mau langsung nyetel di musim ini kayaknya berat ya. Sulit juga ya. Gue sih lebih ngelihat ya Marmus ya sebagai pemain yang bisa ngasih pemandangan berbeda di lini depan. Macam Riyad Mahrez gitu kan. Iya, sebenarnya itu kan diharapkan Pep itu terjadi di Matheus Nunes kan. Iya. Jadi wingback tapi dipaksa harus turun ke tengah. Iya, jadi nggak terlalu bisa perform. Ya apesnya lagi City di musim ini replacement yang didatangin itu ternyata nggak cocok. Cedera, kalau nggak cocok cedera juga gitu kan. Kovacic maksudnya ganti Rodri, main 2 pertandingan cedera gitu kan. Jadi lu mencari replacement lagi. Luis pun ya begitu-begitu juga. Ya tadinya pemain-pemain yang udah disiapkan dari pramusim, ya seperti McKennie, seperti Oscar Bob, ternyata mengalami cedera juga, bahkan panjang juga di Oscar Bob. Jadi yang harusnya ini bisa berada dalam taraf standar untuk pergantian pemainnya, jadi berantakan ketika banyak juga yang mengalami cedera gitu. Oke. Ya, intinya ini kalau dari Manchester City nggak mau menua bersama ya. Mau dari pemain, dari pelatih, ini sama nih kompakan nih bahkan. Tapi semoga aja ya kalau kita ngeliat dari pembeliannya ini ada 2 center back dan juga 1 striker, ini bisa menjawab lah nantinya seluruh pertanyaan yang selalu tertuju pada Pep Guardiola. Ya, tapi mudah-mudahan ntar lah di musim depan, jangan musim ini lah ya. Bangkit dulu. Takut. Nanti malam juga akan ada pertandingan Arsenal. Karena Arsenal lagi pengen memanfaatkan Liverpool dan Chelsea-nya seri kan. Jadi dia pengen ada momentum nih kalau sampai Arsenal bisa menang. Nggak menang Forest dia. Kalau dapat 3 poin, cuman beda 3 poin ya. Cuman beda 4 poin. Kalau sama menang lawan Everton 7. Nah, kalau menang. Nah, ini kita lihat ada prediksi line up dari Abrar lawan Arsenal lawan Spurs. Strikernya mantep. Sterling mana sembuh? Sterling enggak, yang cedera kan Gabriel Jesus. Sterling juga kan cedera. Sterling kena juga kemarin ya? Gangguan harusnya sih bisa ya. 50-50. Oke. Jadi Mas Aryo phone friend enggak boleh, phone friend. Boleh benar. Buat tahu biar pasti. Trossard, Martinelli, Sterling dengan lini depan mereka yang lagi Saka belum balik. Ini jadi sorotan banget. Kayak Havertz dipasang.
Setelah kemarin lawan MU. Gokil itu kayak Havertz itu. Gimana Mas Aryo? Ini kans terbaiknya Arsenal loh untuk lebih dekat ke papan puncak. Iya, segala macam bursa mengarah ke Arsenal emang ya. Bahkan di angka 60-an% berbanding hanya belasan persen untuk Spurs. History membuktikan juga itu betapa sulitnya Spurs bisa menang di kandangnya Arsenal. Berpuluh-puluh tahun mereka sulit untuk bisa menang di situ. Dari performance terkini, gue melihat Spurs justru bisa ada peluang untuk bisa mengejutkan Arsenal. Apa faktor yang lo bisa bikin yakin? Karena Spurs kan juga pesakitan nih beberapa pertandingan terakhir. Betul, pesakitan, tapi kita harus memperhatikan perubahan dari tambengnya seorang Ange Postecoglou. Kita tahu nih pelatih yang ya bisa dikatakan tambeng ya. Idealis, dia bilang apa sih istilahnya dia ngomong bahasa Australia itu this is our way mate gitu kan. Maksudnya kita akan tetap nyerang mau apapun yang terjadi, mau 9 orang kita tetap akan nyerang, kita tetap akan high defense line, tapi selesai loh dihujani gol sama lawan. Tapi based on beberapa pertandingan terutama di League Cup lawan Liverpool, dia udah bisa kompromi dengan gaya permainan yang tidak sengotot sebelum-sebelumnya. Di mana bukan defensif ya, mereka bukan akhirnya menumpuk pemain belakang, gue nggak mau nyerang, enggak. Mereka tetap melakukan serangan, tapi dengan penuh perhitungan. Adaptif ya? Adaptif, transisinya loh seperti apa, ngeluarin bola tetap mereka dari belakang, ya gayanya Ange lah ya, operan-operan pendek, ngeluarin bola, 2 wingbacknya masuk untuk nambah lini tengah, itu tetap mereka praktikan, dan clean sheet di beberapa pertandingan itu udah menunjukin perubahan itu gitu. Yang selama ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan clean sheet, bahkan menjadi tim yang paling banyak kehilangan poin dalam posisi unggul, bahkan unggul 2 gol, mereka sering kehilangan poin. Tapi belakangan mereka menunjukkan tren yang kayaknya kita harus berubah sedikit nih. Si Ange sudah mulai berani untuk bisa mengubah filosofi dia yang super ofensif itu gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik ketika ketemu Arsenal. Emang sulit kalau ketemu Arsenal mereka, dan Arsenal selalu bisa mengekspos mereka gitu ya. Tapi based on pertandingannya Arsenal yang berapa pertandingan terakhir mereka kehilangan peluang di 3 front, kalah sama Newcastle, kalah tersingkir sama MU, di liganya pun mereka sebelumnya juga kehilangan poin. Ya, jadi gue melihat ada peluang bagi Spurs untuk bisa mengejutkan Arsenal. Kalau lu Jal, ngeliatnya gimana? Gua ngeliat sih Spurs juga tadi faktor Mas Aryo udah nyinggung, dan ada kiper baru mereka ya. Gua rasa itu justru bagus itu. Bagus tahun. Kan, si Kinski itu bagus banget, dan gua rasa itu jadi perubahan juga karena mereka kan emang kehilangan Vicario, dan tiap kali Fraser Foster dicoba mengkhawatirkan banget gitu. Itu kiper sangat mengkhawatirkan. Itu lawannya Scott Carson kayaknya harusnya. Mulai di situ. Udah tua tuh Scott Carson. Dan tadi bener juga dia disinggung sama Mas Aryo soal ball possession ya, yang mana dia berkompromi, kayaknya ada dinamika di ruang ganti antara pemain-pemain dengan Ange minta udahlah kita nggak usah main terlalu naif nguasain bola, mereka happy gitu, mereka nggak perlu nguasain bola, tapi mereka bisa nyakitin lawan dengan cara long ball mereka terbukti bisa nyakitin Liverpool, dan itu terbukti bisa nganterin mereka ke clean sheet, sesuatu yang sulit banget mereka lakuin. Dan gua ngeliat sih ini sesuatu yang bisa jadi wajah baru dari Spurs di musim ini, sisa musim ini, karena kalau dia ngelanjutin terus caranya Ange itu kan udah sulit bagi gue untuk ngeliat dia bisa bertahan sama Spurs gitu. Akan menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kalau pelatih udah punya gaya main, tapi gaya main lu tuh bukan nganterin lu ke kemenangan, tapi malah bikin lu kalah terus gitu. Itu mengkhawatirkan, dan gue rasa Spurs sekarang udah bisa adaptif, dan pemain-pemain mereka untungnya juga udah mulai pada fit lagi ya. Beberapa pemain tengah mereka juga udah mulai tersedia, dan bagi match nanti malam mereka punya peluang. Tapi Arsenal nggak ada momentum lebih baik daripada pertandingan ini kalau menurut gue. Betul, makanya walaupun secara di lini depannya emang lagi bermasalah, tapi kita jangan lupakan set piece dalam mencetak golnya ya. Masalahnya peluang sih jadi, peluangnya ada terus. Banyak gitu, tapi entah kenapa tuh kayak sepatunya kegedean di atas mulut. Nah, dan ini sih gue nambahin dikit ya soal Arsenalnya, dimana tiap kali Liverpool hilang poin di musim ini, mereka juga ikutan hilang poin, dan itu menurut gue harus dihindarin. Dan mereka kalau mau serius ngejar Liverpool ya harusnya pertandingan kayak tadi itu season starts now bagi Arsenal secara mindset harusnya. Nah ngelihat pertandingan nanti malam dengan misalkan kayak Havertz sampai dicadangin, berarti kan emang gak ada striker murni ya. Ya emang gak ada sih selama ini juga gitu. Tapi kan set piece-nya tetap berbahaya aja. Set piece sih bahaya, tapi emang mereka secara duel mereka selalu berbahaya, tapi set piece takernya ini menurut gue juga berpengaruh gitu. Saka kan biasanya jadi salah satu yang diandalkan banget dari set piece taker, dan kehilangan Saka
gue ngeliat eksekusi bolanya tuh nggak sebaik Saka yang biasanya ngelakuin. Penalti aja Odegaard nggak gol ya. Susah kan. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa diharapkan juga secara terus-menerus. Walaupun masih tetap bahaya-bahaya juga, tapi Spurs gue rasa juga udah membaik banget dari segi mereka defense set piece, dan Kinski bisa jadi opsi pembeda bagi pertandingan kemarin. Oke, berarti Mas Aryo menang Spurs. Menang Spurs. Berapa? Tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Hah, 13-14 lah ya. Banyak banget. Beda satu. Tipis. Lu Jal? Draw sih gue draw. Bisa mencuri poin lah. Bisa mencuri poin. Oke, lu draw. Draw gue susah. Berapa drawnya nih? 1-1 juga. 1-1. Tipis-tipis. Lu menurut lu? MU bisa, masa Tottenham nggak bisa? Jadi Spurs sombong banget ya menang kemarin habis menang. 10 pemain lagi ya. 10 pemain lagi lawan gue. Lu Spurs juga? Gue Spurs juga kayak. Kalau menurut gue sih Arsenal. Yang kalah. Harapan ini. Gimana kalau dari Jepret Bro? Akankah Arteta akan kembali menelan kekalahan di Emirates? Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Juga pengen ngingetin kalian bisa menyaksikan nih POV dari Gen Z mengenai sepak bola di DPI Muda, dan juga ada program baru dari Bang Oki Rengga nih namanya Oki Rengga dan Sepak Bola Indonesia. Semuanya ada di Jepret Media TV. Kita akan langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan bahas tentang gosip-gosip hangat mengenai transfer window. Halo Jepret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.